Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Suaranya cukup jelas, Mas Nurbowo? Jelas, Pak. Oke, good. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, kita bersyukur ya pada kesempatan pagi ini bisa ketemu. Tadi ada pergantian sinyal ya. Dari tempat bapak saya ke tempat kakak saya ini, karena memang rumah bapak itu agak klasik begitu ya, dan ini rumah kakak yang sudah agak milenial, artinya wifi-nya stronger ya, lebih kuat. Oke, ya kita melanjutkan pada di bahasan ya di yang terakhir kemarin tentang tohara, membahas tentang beragam alat tohara, alat tohara, dan juga kita ini mencoba untuk melihat ada 4 sebenarnya, tapi kita bisa ambil hal-hal yang utama dulu ya. Kalau kita lihat misalnya kemarin sudah di bagian tohara, wudhu, tayamum, najis sudah belum, Mas? Mbak Tazkia? Yang di bahasan video terakhir apa? Najis belum ya? Mandi wajib belum ya? Belum, Pak. Tayamum ya, kita ambil ini ya, wudhu sama tayamum ya. Nanti mandinya insya Allah di bahasan tersendiri. Oke. Ya, sampai pada air suci mensucikan ya. Jadi bentuk-bentuk tohara itu adalah wudhu, mandi wajib, tayamum, sama cara ya membersihkan najis. Saya tanya dulu nih, Mbak Dina, kalau misalnya Mbak Dina di rumah ada karpet ya, terus adik itu nipisin, adik laki yang udah 4 tahun ya, nipisin bagian pojok karpet. Nah, gimana tuh cara bersihnya? Itu satu. Lalu Mas Nurbowo nih ya, misalnya di ya ada di pojokan masjid tuh ya, tiba-tiba ada kucing buang air besar di pojokan masjid. Apa langlu yang dilakukan oleh Mas Nurbowo? Untuk membersihkan itu, dipel semuanya masjid, atau tadi Mbak Dina, apakah karpetnya dicuci? Jawab dulu Mbak Dina sama Mas Nurbowo. Gimana? Cara bersihnya gimana? Semampunya aja dijawab. Mbak Dina dengar saya? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Oh, kok kenapa? Nggak kedengaran, Pak, tadi. Ya, jadi di karpet tuh adik sampean lagi usia 5 tahun nencingin di pojokan karpet, padahal karpetnya kan seluruh ruangan. Cara bersihnya gimana Jenny? Dicuci. Iya, cara nyucinya gimana? Karpetnya semua dicuci begitu? Padahal nyentirnya ya hanya di pojokan karpet itu aja. Ada yang mau bantu? Menjawab? Sharing? Gimana Mbak Dina? Itu, Pak, dicuci yang bagian kena kencingnya sampai 7 kali, kalau nggak salah. Kalau sampai 7 kali berarti adik sampean kayak dianggap ini dong hewan itu.
Ya. Nggak tahu Pak, lupa. Kalau nggak salah kan ada tingkatannya. Atau kalau anak kecil Iya. berapa, kalau dewasa berapa. Oke. Iya, anak kecil. Kalau anak kecil itu 5 tahun tadi kan sudah najis. Oke, karena dia sudah najis, cara menyuci karpet kalau di baju, di celana kan gampang, dicuci di ember selesai. Nah, tapi kalau dia di pojokan karpet, ya kan, itu gimana? Karena karpetnya kan luas ruangan tuh, misalnya 5x3. Masa harus dicuci semuanya karpet? Padahal hanya kencing di bagian pojok. Yang bagian kena kencingnya aja, Pak. Nah, cara nyucinya kan nggak mungkin diangkat semua tuh. Oke, itu satu ya, nanti kita bantu. Mas Nurbowo, kalau tadi di Kucing gimana? Di keramik masjid itu di pojokan, dekat tempat pengimaman lagi. Dilap kencing ya Pak? Iya, ya kencing, entah kotoran kucing, sama itu mah. Hanya dia di pojokan dekat pengimaman begitu. Nah, kalau dipel semua masjid kan gimana tuh? Tapi kalau tidak dipel, ya gimana dengan najisnya? Karena dia najis kan? Sepertinya dilap tisu terlebih dahulu Pak. Terus Dibersihin pakai deterjen kalau nggak salah. Terus Udah Pak. Ya, baik. Ya, nanti kita sharing ya setelah ini ya. Nanti kalau lupa saya diingatkan. Oke, itu salah satunya ya, salah satu bagaimana kita melihat pada sisi urgensi untuk mensucikan barang yang kalau lumrahnya baju ya kena najis dicuci selesai kan, easy gitu. Tetapi dalam kondisi memang harus membutuhkan ekstra dan dia mengenai pada bagian ya tempat yang memang harus disucikan dan itu luas padahal najisnya sedikit, harus punya tata caranya sehingga Islam itu tidak mempersulit tapi justru karena ingin memudahkan, ingin kemudian kita tetap suci, maka harus ada cara-cara di dalam membersihkannya. Oke. Nah, di dalam posisi ketika kita melakukan toharo, ya kan, kemarin airnya harus suci mensucikan. Ya, bentuk toharo kita juga mengenal adanya wudhu, ya, adanya mandi, ada tayamum. Nah, untuk bahasan kita sekarang bukan pada mandi ya, tetapi lebih kepada tayamum dan wudhu dulu. Kalau kemudian kita bisa melihat dari cara juga mensucikan tadi karpet atau luas ruangan ya yang kemudian mesti harus dibersihkan, jawaban Mbak Diana tidak salah, tetapi perlu dilengkapi juga tadi yang Mas Nurbowo. Satu, untuk karpet kalaupun itu luas tidak harus dicuci semua karena najis itu bisa dilokalisir di bagian pojoknya tadi, dan adanya nggak usah juga di jewer dicubit, wah mau karpet segini luasnya nanti. Nah, karena itu bagian yang terkena najis, yang paling utama ya, baik di masjid tadi ataupun di rumah, satu, najis itu harus dihilangkan. Tadi bahasanya Mas Nurbowo dilap. Nah, dilap itu kan mesti diambil dulu kotorannya. Kalau kemudian Mbak Dina, adiknya yang usia 5 tahun tadi, ya, najis air kencingnya itu tadi, kalau memang karpetnya masih tebal, disesep tuh pakai busa atau pakai kanebo begitu supaya najis yang agak banyak tadi terkurangi. Itu pertama, dihilangkan najisnya ya. Lalu setelah najisnya dihilangkan, maka syarat yang kedua, mensucikannya, membersihkannya itu ada syarat namanya jaroyanul ma, mengalirnya air di barang najis. Jadi Mbak Dina, kalau begitu gimana caranya karpet itu disiramin? Siram nggak harus banyak, tapi mewujud air itu mengalir di karpet itu. Mengalir itu artinya dia tidak hanya dilap. Kalau dilap itu kan hanya dikesut,
Tapi kalau disiram itu kan ada air yang memungkinkan mengalir di sekitaran pojokan karpet tadi. Ya, kalau Mas bawa tadi kucing yang di masjid, setelah dihilangkan kotorannya, dilap, lalu disiram, nggak harus banyak, tapi ada di situ mengalirnya air. Gitu. Airnya mengalir di atas karpet atau di lantai tadi. Sudah diambil lagi, dilap, dibersihkan. Nah, kalau itu sudah dianggap bersih, maka mengakhiri bersuci atau membersihkannya adalah dengan cara tadi di finishing ya, lalu dilap yang terakhir. Itu sudah dianggap mensucikan karena kotorannya sudah dihilangkan, sudah dilap, lalu sudah ada air mengalir, dan yang terakhir adalah dibersihkan, disucikan yang terakhir dengan kain yang bersih atau lap yang bersih. Jadi Mbak Dina, adiknya itu tadi tentunya tidak harus semua karpet, tapi di pojokan, dan sucikannya itu bisa sangat suci. Itu juga berlaku misalnya di jok mobil, ya, atau kemudian di kasur. Gitu. Kalau ada najis yang menempel di situ, tidak perlu lalu semuanya harus dibersihkan. Itu ya di dalam kita memahami bagaimana najis ini bisa kita eliminasi dan tetap dibersihkan sesuai aturan. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, bagaimana dengan bersuci apa namanya bagi yang ya, dari dalil dasar hukum ya, betapa kemudian ketika kita sudah memakai air yang dibersihkan, maka juga harus memakai cara membersihkan yang tepat. Kalau tadi disinggung Mbak Dina dengan 7 kali ya Mbak Dina ya, ya nanti lebih lanjut ya, ini tadi hanya stimulan pertanyaan. Kalau 7 kali itu ya najis yang mukhaladoh, yakni dari air liurnya anjing itu. Jadi kalau tadi itu hanya adiknya yang kencing di situ, nggak usah 7 kali. Ya, Mas Nurbowo, tadi kan kucing, nggak perlu 7 kali. Tapi kalau di situ itu yang kencing, air liurnya di situ itu ada, di karpet tadi itu juga adalah dari anjing. Nah, Imam Syafi'i, misalnya mazhab Imam Syafi'i, itu dengan 7 kali. Tapi salah satunya, misalnya juga suan yang ketiga atau keempat, dikasih debu, supaya apa? Apa namanya dampak ya najisnya anjing yang besar mukhaladoh tadi itu bisa tereliminasi dengan cara dipakein debu, kira-kira di situ. Jadi bukan hanya sebatas ritual harus pakai debu supaya begitu. Kenapa pakai debu? Ya karena najisnya itu ya efek ya kayak flu dan lain sebagainya itu kan ada obat-obat tertentu. Nah, buruknya dampak dari najis anjing air liurnya kah itu dengan salah satunya dibasuh dengan debu. Nanti baru yang kelima atau ketujuh dibilas dengan air yang baik, yang bersih. Oke ya. Nah itu sekilas untuk yang masalah najasa. Nanti insya Allah kita lanjutkan yang najasa. Kita ke yang lebih awal lagi tentang wudhu ya. Bagaimana kemudian cara kita berwudhu, teman-teman ini bukan bermaksud untuk mengulang atau kemudian teman-teman yang sudah rutin ya berwudhu, tapi ini untuk merefleksikan dan sekaligus untuk melihat lebih dalam lagi nanti beberapa dampak dari wudhu supaya lebih asari wudhu artinya lebih mewujudkan ya. Oke. Wudhu itu kita memiliki definisi yang seringkali didefinisikan dengan nazofah, kebersihan wudhu. Jadi wudhu itu peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air gitu yang suci, yang mensucikan. Kemarin sudah kita bahas ya tentang jenis-jenis air di anggota tubuh. Nah, saya ganti tanya nih,
Mbak Rekia, sebutkan anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Apa saja tuh? Dengar suara saya, Mbak Rekia? Sebutkan satu. Muka, ya. Dengar Iya, suara Pak. saya? Muka. Terus apa lagi? Kedua tangan. Terus? Telinga. Telinga wajib, ya. Oke, rambut? Rambut wajib? Enggak harus ya, rambut ya? Enggak, Pak. Oke, terus kaki ya? Kaki. Satu apa dua? Dua. Ya, oke ya. Good. Nah, sekarang kita tambah lagi ke Mbak Deva Alfiani rahmawah syari. Kira-kira kalau tadi sudah disebutkan Mbak Rekia tentang a'dha'il wudu, anggota tubuh ya, atau abdan di dalam wudu, sebutkan kira-kira sunnahnya ya, Mbak Deva Alfiani. Sunnahnya wudu itu apa saja? Anggota tubuh yang tidak wajib itu apa? Yang sunnah. Berkumur wajib ya Mbak Deva ya, Mbak Alfiani? Iya, Pak. Berkumur wajib ya, harus ya. Oke, memasukkan air ke hidung wajib ya, intishar ya. Halo? Iya, Pak. Iya, semua telinga tadi wajib ya, betul ya. Agak terkendala ini kayaknya ya, sinyal ya. Oke, kita ke ini aja, siapa? Mas Fahmi ya, Mas Fahmi Syakur ya. Oke, good. Tadi Mas Fahmi, membasuh leher termasuk wajib enggak, Mas Syukur? Enggak. Telinga? Ya, wajib ya, telinga ya. Harus dibasuh ya, telinga. Terus yang harus apa? Apa? Headsetnya rusak kah, Mas Fahmi? Oke, ya kita bahas ya. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, di ayat ini membantu kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah ya. Faghsilu wujuhakum. Ini yang wajib. Nah, kumur bagaimana? Kumur itu sunnah. Ya, intishar ya, menyedot air ke hidung dan mengeluarkannya lagi, intishar itu juga sunnah. Jadi membasuh telapak tangan di awal, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, itu sesungguhnya wajibnya adalah saat membasuh muka. Ya. Jadi ketika kita membasuh muka itu wajib. Ini. Ketika kita kumur itu belum wajib melafadzkan wudhu sebenarnya. Apalagi ketika misalnya numpain air. Airnya ditumpahin di ini ya, di wudhu keran gitu. Baiknya memang di keran ya, Mas Imam Khairul Lakum. Kalau di bak mandi itu pastikan airnya cukup. 2 kulah itu bukan 2 kulahnya bahasa Indonesia, bukan. Kulah itu makna yang kalau di Arab lebih kepada Imam Syafi'i menggambarkan kira-kira ya, tinggi 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1 meter, itu kira-kira isinya kulatain, itu 2 kulah ya. Jadi kalau bak mandinya yang di perumahan yang kecil itu 1/2 meter itu belum suci itu. Jadi kalau teman-teman memasukkan anggota tubuh ke dalam bak mandi itu, hati-hati, belum tentu suci. Termasuk kamar mandi yang di masjid ya, kampus Unisula itu masih kurang kalau tidak memenuhi standar tadi, tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter,
panjangnya 1 meter. Nah itu baru kemudian anggota tubuh kita bisa dimasukkan saat berwudu. Kalau tidak berarti apa? Memakai air keran. Kalau enggak juga pakai ciduk, ya gayung. Itu. Jadi ini karena kita online ya. Kalau tatap muka kita langsung praktekin gitu. Mudah-mudahan ya nanti Allah mudahkan. Nah, tangan ketika nawaitu tadi itu boleh di awal juga nggak apa-apa. Tapi sesungguhnya wajibnya adalah saat membasuh muka. Oke, ketika membasuh ini ya pastikan sampai ke sini semua. Dari mulai ini karena wajib dibasuh. Nah, leher itu tidak wajib, tapi memang baiknya dibasuh juga karena malah itu wajib illa bihi fa wajibun. Kepala itu tidak bisa sempurna tanpa leher, maka baiknya leher yang menyempurnakan kepala itu dibasuh sebagai kesunahan. Dan saya biasanya dibasuh sekalian juga tengkuk yang belakang sehingga lebih fresh ya. Nah, itu. Lalu tadi Mbak Diva, Mbak Dekia ya, telinga itu tidak wajib dibasuh. Jadi setelah berdasarkan ayat ini ya, berdasarkan ayat falsilu wujuhakum, maka waidikum kedua tangan itu ilal marafiq, marafiq yaitu di ini ya, siku itu. Nah seringnya teman-teman akhwat, teman-teman perempuan dan juga laki itu hanya pada sikunya saja. Kalau mau sempurna naikkan sampai di atasnya. Ya, naikkan sampai di atasnya. Kira-kira seginilah gitu. Nah, maaf ini saya tunjukkan ini marafiq. Nah, itu nanti sampai sini. Ya, jadi tidak hanya basuh pada siku ini tangan, tapi naikkan ke atas sedikit. Gitu. Makanya bila perlu dinaikkan tangannya sampai ke atas ini bajunya sehingga kita kalau ini marafiq ya maka di sini kita bisa sampai wudhu di sini dan harus sampai kena baju. Ya, ini bisa di tengah sini. Tuh. Nah, nanti itu juga berlaku di mata kaki. Jadi kalau saya tunjukkan kaki enggak enak, enggak apa-apa ya. Mas Imam ini kakinya nih. Oh, enggak kelihatan, enggak sopan ya kayaknya ya. Tapi gimana contohnya? Ini penting sekali soalnya seringkali salah. Oke, enggak apa-apa, ini saya tunjukkan ya. Ini mana kaki ini? Kelihatan enggak? Nah, ini sampai di sini ya, itu lebihkan sampai ke belakang sini, gitu. Sampai ke betis lah, ya, sampai di betis. Jangan hanya di apa namanya di mata kaki itu saja, kurang sempurna. Ya, apalagi kakinya yang didatangkan di bawah keran itu, kipik, gitu ya. Nah itu kurang sempurna itu. Ya, masuk khairul lakum karena terburu-buru karena cuma jemari-jemari kaki itu orang sempurna bahkan tidak sah. Maka di situ yang perlu hati-hati. Kita kembali ke tadi penjelasan tentang ayat ini ilal marafiq wamsahu biruusikum, membasuh, wamsahu mengusap ya, biruusikum sya'ron rambut, ruusikum arjulakum. Jadi kita bahasanya memang mengusap, jadi tidak sampai membasuh. Jadi kalau mau semuanya, kalau saya rambut semua. Nah misalnya ini, biasanya saya gini kan, sih. Jadi rambutnya ini, beberapa teman-teman akhwat itu biasanya di sini rambut yang depan nih, pik-pik gini, karena hanya 3 lembar. Ada memang madhab tertentu yang membolehkan hanya beberapa lembar rambut saja, tapi akan lebih aman dengan memilih yang kemudian membasuh ba'dur ra'si itu, sya'run itu berarti rambut yang bagian sedikit aja, separuh. Kalau saya biasanya banyakin sekalian karena kita ingin mendapatkan tadi asaril wudhu itu lebih luas. Ya, jadi kita membedakan mana yang sunnah, yang harus dan mana yang wajib. Warjulakum ilal ka'bain. Ka'bain ini tadi mata kaki. Memang batasannya adalah di ka'bain, tapi kalau bisa dinaikkan sampai ke betis. Kesunahannya itu sampai ke lutut. Gitu, ya. La yaqbulullaha sholata haitsu idza ahdasa hatta yatawadda. Ini dalilnya bahwa Allah tak menerima
Itu dari sholat ketika tidak punya wudhu. Ya sholat tapi tidak dapat pahala karena wudhunya tadi nggak sempurna. Ya, nah karena itu maka ini membasuh muka termasuk berkumur, memasukkan mengeluarkan air ke dalam hidung. Ya itu satu paket tuh. Membasuh tangan, siku, ya. Mengusap, menyapu seluruh kepala, ya, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki tertib. Muamalah tidak diselingi dengan perkara lain. Nah ini ada dua hal nih ya,